Kira-kira kita bisa di sini ini karena rahmat Allah bukan Pak? Karena rahmat Allah Pak. Ya, kita dikasih kaki dua, telinga dua, mata dua, mulut satu, hidung satu, dua lubang. Ini karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam memahami rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita melihat alam semesta ini gitu. Ya. Semua alam semesta bergerak karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ini yang perlu kita paham. Nah, berbeda dengan kata rahim. Kalau sifat Allah yang disebut dengan rahim, ini adalah rahmat Allah yang bersifat kontinu, terus menerus. Kalau Rahman yang satu tadi, ya, yang satu kan Allah punya 100 rahmat. Yang satu ini yang disebut dengan Rahman, yang meluas semua makhluk, semua alam semesta. Tapi yang disebut dengan Rahim, ini adalah rahmat Allah yang kontinu terus menerus, yang disebut dengan rahmatun daimatun, rahmah daimah, rahmat yang terus menerus. Nah, rahmat ini berlakunya dunia akhirat. Ya, nah, rahim ini Pak Bu, ini adalah rahmat Allah yang terkait surga dan neraka. Yang dia tidak mendapatkan rahimnya Allah, dia tidak akan bisa masuk surga. Karena rahimnya Allah ini terkait dengan iman. Rahimnya Allah terkait dengan iman. Nah, saya mau tanya, kira-kira kita ngaji ini Rahman, rahimnya Allah atau rahmannya Allah? Rahim, walaupun ada rahmannya, apa? Kesehatan, ya Pak ya. Kan mohon maaf, Banjarsari ini yang sehat banyak enggak? Banyak kan, Bu? Tapi yang mau beribadah, yang mau sujud, yang mau belajar agama, tidak semua. Maka rahimnya Allah ini karunia tertinggi, Pak. Kalau cuma dapat makan, dapat duit, sehat dan yang lain semua dapat. Itu nikmat biasa. Saya katakan nikmat biasa. Tapi kok bisa sujud, bisa beribadah, bisa mengenal Allah, mengenal Rasul, ngaji. Ini rahmat Allah, nikmat Allah yang ghairu hisab, yang gak ada ukurannya, gak terhitung. Maka saya mau tanya sama Bapak Ibu, kira-kira nikmat makan apa nikmat ngaji aslinya? Hah? Masa bukti ini nek diundang mangan, Bu? Oke, kalau ada dua undangan, satu undangan ngaji sama undangan makan, kira-kira mana yang lebih semangat? Iya Ibu.
saya ingin sampaikan begini, mohon maaf, saya ingin sampaikan. Ketika ibu memahami sifat Rahman Rahim, bapak ibu memahami sifat Rahman Rahim, nanti bapak ibu itu memahami nikmat makan itu nikmatnya orang-orang biasa. Tapi ngaji, ya ibadah itu nikmat luar biasa. Ketika bapak ibu bisa menikmati ini, itu udah luar biasa levelnya. Coba nih bayangin, rahimnya Allah ini spesial Pak Bu. Kalau makan, minum, sehat, ini semua makhluk Allah kasih. Mau makan makanan bergizi, tepat waktu, olahraga, istirahat cukup, sehat. Ini rahmannya Allah yang dibagi. Mau kafir, mau mukmin, mau kecil, mau besar, mau laki, mau perempuan, semuanya bisa seperti ini. Maka kenapa nikmat kayak begini sama Allah disebar? Sampai Rasulullah mengatakan begini, ya, kalau dunia itu seberat sayap nyamuk, kata Rasulullah, kalau dunia ini Pak Bu, yang ada emasnya, ada uangnya, ada permata, ada intan, ada segala macam bentuknya ini Pak Bu, yang penuh dengan keindahan ini, kata Nabi, kalau dunia seberat sayap nyamuk, orang kafir gak dikasih. Kenapa orang kafir dikasih Pak Bu? Kenapa orang kafir dikasih sama Allah rezeki dunia? Karena dunia nggak lebih berat, lebih ringan daripada sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu kan ringan banget. Dunia itu nggak lebih berat dari sayap nyamuk, dia ringan banget. Maka sama Allah ya situ-situ diobral. Kira-kira kalau barang murah itu diobral Pak, bener enggak? Tapi kalau barang mahal disimpan spesial yang membeli. Oh iya, limit edisi kan gitu. Coba Pak Bu, ada hadis lain, mohon maaf Pak Bu ya. Ini saya ingin menggambarkan sebuah Rahman dan Rahimnya Allah. Rahmannya Allah yang satu itu ya yang disebut dengan dunia. Jadi Nabi gambarkannya sederhana. Nabi pas ngaji kayak begini itu delalah terus tercium bau Pak, tercium bau. Bau apa ini gitu? Ada bangkai ya Nabi, ada bangkai kambing Pak. Kemudian apa kata Nabi? Ada yang mau beli bangkai itu? Apa jawaban sahabat? Ya Nabi, dikasih aja nggak mau kok suruh beli. Apa kata Nabi? Andaikan kalian tahu dunia, kalian akan beranggapan seperti melihat bangkai itu. Dikasih pun kamu nggak mau. Kalau kita sudah tahu akhirat, terus Nabi pas jalan-jalan Pak Bu, pas jalan-jalan di pinggir laut, kemudian Nabi duduk, kemudian dia nyelupkan jari telunjuknya, kemudian dia angkat, kemudian air yang nempel, apa kata Nabi? Inilah dunia, inilah dunia, dan lautan yang tanpa batas itulah akhirat. Kira-kira bandingannya kayak apa Pak? Wajar nggak sama Allah dunia itu diobral? Wajar nggak Pak Bu? Tapi saya mau tanya, kadang kita masih melek nggak? Lah iya toh, bener nggak? Kadang kita masih melek nggak? Coba Bapak punya harta sedang, tetangganya punya kekayaan melimpah ruah, tapi tetangganya tidak punya iman. Bapak punya iman, walaupun kadang seret-seret,
Saya mau tanya